Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kumandang takbir begitu terdengar merdu di telinga kita. Mulai dari pelaksanaan sholat maghrib kemarin sampai hari ini, kumandang takbir selalu dikumandangkan oleh umat muslim di seluruh dunia ini. Pertanda Idul Adha telah datang 1443 Hijriah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang kami hormati Al-Ustaz Al-Mukarram Zulwadis SAG selaku khatib pada pelaksanaan sholat Idul Adha ini. Yang kami hormati Imam Masjid Al-Jamiatul Rahmah Bapak Syahid SAG selaku imam dalam pelaksanaan sholat Id kali ini. Kemudian yang kami hormati Saudara Zulhajri sebagai bilal pelaksanaan sholat Id pada hari ini, serta kaum muslimin dan muslimat, khususnya jamaah Masjid Al-Jamiatul Rahmah terumum warga masyarakat lingkungan RW 06. Sholat seperti biasa, yaitu 7 takbir rakaat pertama, 5 takbir rakaat kedua. Adapun untuk mengingatkan kita semua, niat dari sholat Id adalah usolli sunnatan lil Idul Adha rakaataini ma'muman lillahi ta'ala. Sengaja aku sholat sunat Idul Adha 2 rakaat mengikuti imam karena Allah Ta'ala. Rakaat pertama terdiri dari 7 takbir, rakaat kedua terdiri dari 5 takbir. Adapun bacaan di antara takbir tersebut adalah Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah. Salatu jami'ah, as-salatu jami'ah, as-salatu sunnatal Idul Adha raka'ataini jami'atan rahimakumullah. As-salatu la ilaha muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. I'lamu anna yawmakum hadha يوم عيد الأضحى ويوم الأكبر ويوم السرور يوم أحل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم فيه الصيام إذا صعد الخطيب على المنبر أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد، والحمد لله رب العالمين. اللهم قوي الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، ويسرهم على إقامة الدين. رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Inna a'tayna kal kautsar. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah memberikan kepada kalian semua nikmat yang banyak. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha. Maka nikmat mana yang kalian lagi hitung? Ketika kalian ketika kalian hitung nikmatku, kata Allah, niscaya kalian tidak akan mampu menghitung nikmatku. Banyak nikmatku. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang kalian akan ingkari? Maka ma'asyiral muslimin wal muslimat, dengan nikmat yang banyak itu, Allah hari ini cuma meminta kepada kita dengan 2 permintaan. Yang pertama, fasholli li rabbika. Maka dengan nikmat yang banyak itu kalian bersyukur. Kalian jangan hitung nikmat itu banyak atau sedikitnya, kata ulama. Nikmat yang banyak atau sedikit itu jangan kalian kira
kira-kira, tapi yakinlah seluruh nikmat yang ada pada hari ini, yang ada pada hari ini pada kita ini merupakan dasarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wanhar, baru setelah itu berkorban. Wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu urutan ayat. Setelah selesai kamu melakukan sholat, wa mimma razaqnahum yunfiqun, baru kalian keluarkan sebagian daripada rezeki harta yang kami berikan kepada kalian. Tadi kami sampaikan kata Allah, seluruhnya itu berasal dari kami yang seharusnya diperuntukkan pula harta benda itu untuk kami. Kami pemilik harta itu kata Allah. Hari ini kami hanya meminta 2.300.000 satu jiwa, satu peserta korban. Masyarakat muslimin, untuk apa guna harta yang banyak? Untuk apa guna emas kita yang banyak? Itu semua tidak akan bisa kita bawa mati. Ketika kita mati, jenazah kita terbujur, emas, seluruh harta benda yang ada ini akan diperebutkan oleh orang-orang hidup setelah kita, oleh ahli waris kita. Apa yang akan kita bawa? Kalau memang harta benda ini kita sedekahkan, itulah yang akan kita bawa. Kalau tidak kita sedekahkan, tidak akan dapat jadi bantuan. Boleh jadi akan mempersempit ruang gerak kita di akhirat nanti, akan mempersempit lahat kita lantaran kita bakhil kepada Allah Subhanahu wa taala. Hukum daripada kurban itu memang sunat muakkadah, tapi hukum dalam Islam tidak terlepas daripada 5. 2 di antaranya adalah sunat muakkadah mendekati wajib. Ketika seseorang itu mampu dalam kategori sebelum kaya, dia masih mampu baru, tapi dia tidak mau berkorban, apa kata Rasul? Mau wajada satu, falam yudhi fala yarbanna musallana. Barang siapa dia bisa dia berkorban, mampu dia berkorban, tapi dia tidak mau berkorban, maka jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Sholat mana yang dimaksud? Sholat sunnah ini. Sunnah ini. Ketika kita mampu berkorban tapi tidak mau, tak usah dekat lagi. Sholat Idul Adha hari ini, sholat sunnah Idul Adha ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasul? Man kana lahu sa'atun falam yudhi falyamut insa'an yahudiyan aw nasraniyan. Kalau dia mampu sampai kepada tingkat lebih daripada itu, kaya dia. Kadang-kadang kita ada terbius sampai 7 kali lah kita berkorban. Tidak ada ucapan 7 kali dalam hukum itu. Selagi dia mampu dalam hadis ini, selagi dia kaya, selagi dia mampu, tetap berkorban setiap tahun. Karena kurban bukan membuat orang jatuh miskin dan melarat, tapi kurban akan membuat orang jadi kaya. Nyatanya hari ini yang berkorban setiap tahun orang yang senantiasa menjadi peserta korban, langganan korban, tidak juga miskin mereka. Ini nyatanya siapa yang mampu tapi dia tidak mau berkorban, hendaklah dia mati kata Rasul. Pilih, kalau tidak agama Nasrani, pilih agama Yahudi, bukan lagi dia umat Islam. Waktu Ka'bah yang diletakkan oleh Ibrahim disebut dengan makam Ibrahim, dan Ismail disebut dengan hijri Ismail. Sampai hari ini ada jatuh sayangnya kepada Ismail. Setelah peristiwa itu dituntut oleh Allah, sembelih anakmu, sembelih anakmu. Berpikir Ibrahim antara anak dengan Allah. Makanya lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalau kalian mencapai keridhaan Allah, ingin mencapai kasih sayang Allah, maka berikan kepada Allah apa yang kalian cintai. Kalau masalah korban, dulu sebelum Ibrahim alaihissalam sudah ada orang-orang berkorban. Siapa mereka? Putra-putra Nabi Adam alaihissalam. Siapa mereka? Habil dan Qabil. Habil seorang peternak, dia berkorban.
Qabil seorang petani, dia berkorban. Cuman bedanya masyarakat muslimin, Habil berkorban dengan hati dan jiwanya dekat dengan Allah. Maka dia pilih ternaknya yang paling baik dan paling bagus, yang paling gemuk dan yang paling dia cintai. Itu yang diletakkan dia jadi korban. Sementara Qabil hanya tujuan dunia, lantaran dipuji orang, lantaran mendapatkan sesuatu pasangan, dia berkorban tidak dengan hati. Dia berkorban ambil yang busuk-busuk sesuai dengan hatinya. Busuk juga hatinya, jadi busuk juga tanaman yang disedekahkan gitu. Maka apa yang diterima? Korban siapa yang diterima? Korban Habil yang dari hati. Makanya hari ini yang kita jaga. Datangkan korban itu dari hati. Kalau masalah korban, orang juga berkorban. Tapi korban siapa yang diterima? Korban Habil. Dan korban Habil itu masalah muslim dan muslimat diabadikan oleh Allah. Dan korban Habil tadi dikembalikan lagi kepada Ismail, menjadi penebus Ismail. Suruh antar kepada malaikat Jibril. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Ketika Ibrahim dan Ismail berserah diri, parang pedang itu sudah berada di leher Ismail. Datanglah malaikat Jibril membawa korban Habil yang diterima. Seekor kipas yang sangat gemuk dan yang besar menggantikan Ismail alaihissalam. Dan itu nanti sama dengan kita. Sama dengan kita. Ketika kurban kita hari ini diterima, kata Rasul, itu akan dibalikkan lagi kepada kita. Terima kasih. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.